Sebenarnya kalau ditanya menguntungkan sih, kalau secara sederhana sih menguntungkan ya, karena gini loh istilahnya, dengan 20% saja chip in ke dalam proyek besar itu, maka kita kemudian mendapat seolah-olah pertama hak produksi pesawat generasi 4,5 plus. Tapi kembali, ini menurut saya kita harus betul-betul berpikirnya itu integrated. Kenapa? Nanti tuh kaitannya ini kita jangan cuma minta ini dibuat di sana dong, harus buat di PTDI misalnya. Nah, PTDI sendiri sudah siap atau belum gitu? Karena sebenarnya menurut saya PTDI nggak secukup hanya sekarang, dia udah sejak 2015 PTDI sudah menyiapkan hanggar. Lalu 300 orang dari Indonesia sudah dikirim sejak 2016 ke Korea. Jadi menurut saya 4 tahun pendidikan harusnya tahun lalu mereka udah pada pulang ya. Nah, intinya adalah mereka pulang, hanggar sudah disiapkan, yang lain disiapkan. Apakah tadi PTDI sendiri mampu gitu? Karena menurut saya barangkali mesti ada manufacturing dan MRO yang dilakukan di Indonesia dan nggak harus PTDI gitu. Karena sekali lagi PTDI itu menurut saya punya masalah dalam capacity building-nya. Kenapa? Banyak isu lah. Kita bisa lihat misalnya kasus dianggap korupsi kemarin, inilah itulah gitu. Tapi intinya adalah sebesar ini proyeknya gitu kan, nggak bisa hanya relying on PTDI. Jadi saya pikir mesti ada potensi semua industri dan engineering dan manufacturing itu mesti dilibatkan. Oke, kalau kita bandingkan dengan pesawat jet tempur lainnya, misalnya F-16 atau Sukhoi atau Rafale yang memang kita sudah ada rencana ke arah situ juga ya untuk mengakuisisi beberapa alat-alat persenjataan atau pesawat jet tempur ini, kelebihannya dari KFX sendiri atau AFX sendiri apa sih sebetulnya, Bu Kony? Saya boleh cerita sedikit ya. Sebenarnya gampang kalau kita melihat generasi apapun pesawat tempur itu kita bisa lihat dengan namanya Canard. Canard itu kalau dia ada di leher pesawat itu namanya dia attack fighter. Kalau dia ada di hidung seperti Typhoon itu namanya dia fighter. Kalau dekat leher seperti Rafael dia itu namanya dedicated ground attack. Nah, jadi kalau sekarang kita bicara tentang ini, maka kita mesti lihat kalau platform pesawat dengan seperti Rafael, dia itu hanya bisa deploy dari pangkalan darat, bukan kapal induk. Oke. Visi negara poros maritim dunia, gitu kan, dia kurang pas. Kenapa? Karena dia harus take off dari pangkalan darat. Kenapa? Dari pangkalan darat nggak bisa. Sekali lagi, dia akan pendek karena BBM-nya akan terbatas kan. Nah, artinya apa jawabannya? Kita mesti punya kapal induk. Nah, kenapa saya mesti ngomong ini? Nanti akhirnya ke KFX di program tahapan ketiga, itu yang saya bilang, Indonesia mesti tahu nih, spesialitas kita tuh mau kemana. Kembali terus kemudian ke F-16. F-16 itu sayapnya tipis. Kalau dengan model pesawat tempur seperti itu artinya tangki BBM-nya tuh nggak besar. Nah, tahap prototipe yang sekarang dibuat di Korea yang sedang dikunjungi Pak Prabowo itu sebenarnya masih sama dengan tipe jelajah F-16 dan Rafael menurut saya. Jadi makanya nanti ketika kita sudah berpikir ke depan akan meneruskan ini, harus dipikirkan Indonesia itu kalau menjadi negara poros maritim dunia, maka pada saat ambil spesialisasi di tahap 3, KIX kita itu harus betul-betul KIX yang untuk maritim vision. Kalau tidak, misalnya kalau tidak nih, seperti sekarang hari ini dipamerkan, maka pilihannya kita mesti punya kapal induk gitu loh. Karena sekali lagi versi kapal induk itu akan beda, dia mesti arrestor hook-nya mesti kuat. Kemudian dia mesti diproyeksikan dia ditaruh di pangkalan pulau-pulau besar dan itu yang berlandasannya pendek. Pulau-pulau kecil yang berlandasannya pendek sehingga bisa langsung terbang gitu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.